Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, perkenalkan nama saya Jundan Safito Mardika dengan NPM 2215011053 dari kelas PSTIA. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir judul 2 Praktikum Embedded System. Oke, pertama-tama kita ke percobaan satu terlebih dahulu. Eh, Untuk percobaan satu ini menggunakan alat-alat seperti breadboard yang half, DHT22, dan juga Arduino Uno. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Pertama-tama ada input DATH yang digunakan untuk menginisiasi library dari sensor DHT. Lalu ada define DHT pin 12. Ini menunjukkan bahwa kabel yang menghubungkan DHT ke Arduino Uno itu menjalankan program DHT-nya ada di pin 12. Terus ada define DHT type DHT22. Ini maksudnya DHT itu kan ada dua versi, ada DHT11 dan DHT22. Jadi digunakan untuk mendefinisi apa menyiapkan jenis DHT tipe DHT yang akan dipakai. Kemudian di sini ada DHT, DHT, DHT pin, DHT type buat menjalankan fungsi dari DHT-nya. Kalau udah void setup, serial bikin 9600. Kemudian ada DHT.bikin untuk memulai program dari DHT-nya. Kemudian ada void loop untuk mengulangi kerjaan untuk mengukur, membaca suhu ruangan tanpa jeda. Terus ini ada delay 1000, jadi delay untuk mulainya adalah 1 detik. Kalau udah float dan inisiasi variabel humidity. Humidity ini kelembapan ya, dengan tipe data float dengan humidity sama dengan DHT dot read humidity. Jadi ini perintahnya digunakan untuk membaca kelembapan. Lalu di sini ada inisiasi variabel temperatur menggunakan tipe data float dengan sama dengan prosesnya adalah DHT.read temperature. Lalu di sini ada cabangan if yang apabila memenuhi kondisi akan menjalankan serial print in sensor rusak pada bukunya. Kemudian return. Lalu terdapat serial print kelembaban, humidity, persen suhu, temperatur, dan derajat Celcius. Ini dijalankan ketika if-nya ini cabangan pada if ini tidak penuhi. Ini dia ke return dan langsung print kelembapan, humidity, suhu, temperatur, dan derajat Celcius ini. Oke, kita langsung saja ke percobaannya. Nah, dilihat di sini kelembapannya 0% dan minus 40 derajat Celcius untuk suhunya. Ini bisa diubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti ini. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua. Oke, untuk percobaan yang
kedua ini sebanyak kedua ini alat yang dibutuhkan antara lain Arduino Uno, eh, sensor LDR, dua resistor, dua LED, dan kabel. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Yang pertama ada cons in LDR pin A5. Ini digunakan untuk eh, menginisiasikan bahwa ada kabel yang terhubung ke Arduino Uno dari sensor LDR ke pin A5. Kemudian terdapat cons in PWM LED pin 3, juga sama kayak LDR pin A5 tadi, cuma dia dipasang sorry, ini gunakan untuk menyatakan bahwa ada PWM LED pin PWM LED yang nyambung ke Arduino Uno di pin ketiga. Lalu ada konstanta integer non PWM LED pin 2. Ini menunjukkan bahwa ada non PWM LED yang nyambung ke pin 2. Ya, kemudian ada void setup serial bikin 9600 yang digunakan untuk menjalankan seluruh rangkaian. Kemudian ada pin mode PWM LED pin output, dan ada pin mode non PWM LED pin output, digunakan untuk menentukan menentukan bahwa PWM LED dan non PWM LED itu merupakan output yang telah terhubung ke dalam pin Arduino Uno. Kemudian dapat void loop yang digunakan untuk menjalankan proses proses dalam rangkaian ini secara berulang-ulang tanpa henti. Di dalamnya terdapat di dalam void loop terdapat sensor inisialisasi, data sensor value dengan tipe data integer sama dengan analog digital LDR in. Ini berarti sensor value ini untuk membaca eh, nilai jarak menggunakan data analog. Kemudian juga yang terdapat serial print nilai sensor LDR itu buat nampilin nilai sensor LDR di komputer atau Walkwie. Lalu ada serial print in sensor value. Nah, print in sensor value ini eh, nanti dia ngeprint jarak dari benda itu berapa sesuai dengan angka yang diterima oleh sensor LDR ya. Dan ini kalau tidak salah ininya satuannya meter, atau lupa saya. Lux dengan LDR ini gunakan untuk ukur intensitas cahaya. Lalu ada integer brightness, ini menginisiasi nilai menginisiasi data brightness dengan tipe data integer yang sama dengan map sensor value 0, 1, 0, 2, 3, 0, 2, 2, 255. Lalu ada analog bright PWM LED pin brightness, analog bright non PWM LED pin brightness, dan ada delay 1000. Oke, kita langsung saja jalankan
apa percobaannya, rangkaiannya. Bisa dilihat ini nilai sensor alirannya 250 karena berada di 1514 lux. Jadi kalau kita ini kan dia akan redup ya. Dan kemudian kalau misalnya kita ke di bawah 100 lux ya, atau ya kalau misalnya di bawah 100 lux maka lampu-lampu ini akan nyala terang. Tapi jika di atas 100 lux, lampu dua lampunya ada satu yang mati dan ada satu lagi yang nyalanya agak redup. Yang untuk agak redup tadi itu adalah non PWM LED pin, dan untuk yang redup untuk yang redup tadi adalah non PWM LED. Dengan untuk yang agak redup itu adalah PWM LED. Apa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan terdapat dalam Arduino-nya ya, terdapat kalau tidak salah ada prosesnya lagi yang sedikit membedakan. Hal ini karena kan ada di pin 3 ini terdapat suatu negasi yang artinya bahwa kalau misalnya eh, 2 di pin 2 itu ialah benar atau satu, maka di pin 3 ini bisa jadi kalau kita sambungkan walaupun codingannya sama, kemungkinan akan mati gitu. Dan itu juga menjawab pertanyaan yang ada di modul nomor 2. Oke, kita lanjut ke cobaan ketiga. Di sini eh, yang dibutuhkan adalah sensor Arduino Uno, sensor ultrasonic, lalu ada, dan di sini ada tambahan buzzer dari modul berdasarkan tugas akhir yang nomor 3. Jadi saya langsung saja tambahkan, lalu ada kabel-kabel ya alatnya. Oke, kita langsung saja tentang ke codingan. Pertama ada define trigger pin ini yang digunakan untuk mendefinisikan bahwa trigger pin ini berada di pin nomor 9 yang berwarna hijau. Lalu ada define echo pin yang kabelnya warna kuning, itu menunjukkan bahwa dia eh, pada Arduino Uno ada di pin ke-10. Lalu ada define buzzer pin 12 yang warna hijau juga. Dari buzzer digunakan untuk menandakan di Arduino Uno ada buzzer di pin ke-12. Lalu ada define distance threshold 100. Ini buat batas jarak yang akan bunyi jika bunyi eh, jika kondisinya terpenuhi itu. Jadi kalau misalnya 100 buzzernya akan bunyi. Lalu buat setup ini buat
memulai suatu rangkaian. Pada serial bikin ini, lalu ada pin mode pin out trigger output. Si trigger ini buat outputnya, lalu echo pin ini buat input. Jadi echo pin ini ultrasoniknya, dan buzzer pin itu juga output. Lalu ada void loop, ada inisiasi data duration dan distance memakai tipe data long, lalu ada digital write trigger pin low. Ini kalau misalnya trigger pinnya dia mati, lalu ada delay microsecond 2, terus dia di delay selama 2 microsecond. Lalu ini jika trigger pinnya nyala, maka delaynya 10 microsecond. Lalu jika trigger pinnya nyala, nanti dia melakukan perhitungan dengan perhitungan duration sama dengan getaran masuk dalam kurung echo pinnya high. Jika echo pinnya masuk, maka duration ini sama dengan pulse yang masuk. Lalu pada distance ini dilakukan perhitungan distance di Arduino-nya dengan rumus duration dikali 0,034 bagi 2. Setelah selesai, maka antar dicetak melalui serial print jarak. Bukan, serial print jarak ini buat nampilin kata jarak di bukunya. Untuk serial print distance juga sama. Nah, ini baru serial print in CM. Ini digunakan buat nampilin dari hasil perhitungan distance ini, duration dikali dengan 0,034, itu hasilnya kalian tadi dibagi 2. Nah, hasil distance-nya ini akan dimasukin ke serial print ini. Lalu untuk menggunakan buzzer ini, kita menggunakan cabangan if dengan kondisi jika distance tidak sama dengan distance threshold. Di distance thresholdnya contohnya 100 ya. Maka jika memenuhi kondisinya, maka mesinnya akan menyala dengan kode nadanya 1234, lalu delaynya selama 100 mikrosecond milisecond. Kemudian apabila nggak memenuhi, buzzernya nggak nyala. Oke, langsung saja coba rangkaiannya. Nah, ini seharusnya di video menyala, karena kan tidak, seharusnya tidak menyala. Soalnya ini distance-nya 74 cm. Kalau kalau misalnya kita naikkan ke 200, maka bisa terdengar akan menyala. Apabila dia 50, 40 gitu, dia nggak nyala karena distance threshold-nya tadi 100 ya. Oke, kita lanjut ke percobaan yang terakhir, ke percobaan 4. Di sini percobaan 4, alat-alatnya adalah Arduino Uno, mouse breadboard, motor servo, sama potentiometer. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Yang pertama ini terdapat code servo.h. Ini digunakan buat menginisiasi variabel menginisiasi library di servo berdasarkan servo yang kita pakai. Lalu terdapat define port pin A5. Ini digunakan buat eh, mendefine potentiometer, menunjukkan ke Arduino ada potentiometer yang dicolokkan di pin A5. Lalu
ada define servo pin 3 itu buat Arduino-nya mengetahui bahwa ada motor servo yang dicolokkan di pin 3. Terus ada inisiasi servo, my servo, terus voice setup, my servo dot attach servo pin. Ini buat memasangkan servonya, servo pin. Lalu ada void loop, ini buat proses untuk menjalankan motor servonya. Yang di dalamnya terdapat inisiasi data potentiometer value dengan tipe data integer, lalu menjalankan proses membaca potensio di pinnya berdasarkan data analog dari pinnya tersebut. Lalu ada servo angle sama dengan map port value 01023 0180. Lalu terdapat my servo right servo angle, lalu ada delay 15. Oke, kita langsung saja ke percobaannya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.